Selamat siang Ibu Santi yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Kala Marciota Barat dari kelas 12 MIPA 4, absen 16. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang telah saya pilih, yaitu mengenai suhu dan juga kalor. Kita akan masuk ke pengertian yang pertama. Suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda. Benda bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang juga tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke skala termometer. Apa itu termometer? Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu benda. Skala Celcius dan Fahrenheit umumnya digunakan pada pengukuran suhu di kehidupan sehari-hari, sedangkan skala suhu yang ditetapkan sebagai satuan internasional adalah skala Kelvin. Di sini saya juga menyajikan tabel mengenai skala-skala termometer yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin dengan titik tetap bawah, titik tetap atas, dan juga jumlah skalanya. Selain itu, di sini saya pun menyajikan tabel rumus mengenai konversi dari Celsius ke Reaumur, Celsius ke Kelvin, dan juga Celsius ke Fahrenheit ataupun sebaliknya. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan kalor dan juga perubahan zat. Di mana kalor dapat berakibat pada perubahan suhu atau wujud suatu zat, penerimaan kalor akan meningkatkan suhu dan dapat mengubah zat padat menjadi cair atau zat cair menjadi gas. Sedangkan pelepasan kalor akan menurunkan suhu dan dapat mengubah zat cair menjadi padat atau zat gas menjadi zat cair. Kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda dapat dihitung dengan rumus berikut, di mana Q sama dengan MC delta T, bisa juga menjadi Q sama dengan MC delta T ditambah M dikali L. Selanjutnya kita akan masuk ke perpindahan panas. Perpindahan panas dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan medium perantaranya, di mana 3 jenis perpindahan tersebut adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah berarti energi panas bergerak tanpa disertai pergerakan permanen medium yang menjadi penghantar panasnya. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi seiring dengan perpindahan zat, perantara, ataupun medium. Yang ketiga adalah terakhir, radiasi adalah pengantaran energi panas tanpa dibutuhkannya penghantar, di mana panas ditransmisikan dengan emisi gelombang elektromagnetik. Ketiga perpindahan panas tersebut dapat terjadi secara bersamaan seperti gambar ini, di mana ketika memanaskan air di panci, ada radiasi dari kompor, konveksi di dalam panci, dan juga konduksi di gagang panci. Kita akan masuk ke asas Black. Asas Black adalah hukum yang menyatakan bahwa semua pertukaran energi panas, maka kalor yang diterima materi bersuhu lebih rendah akan sama besar dengan kalor yang dilepas oleh materi bersuhu lebih tinggi. Secara matematis, asas Black dapat dinyatakan seperti berikut, di mana Q lepas sama dengan Q terima. Dari situ kita bisa menurunkan di mana Q lepas itu menjadi M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan Q terima di mana M2 dikali C2 dikali delta T dengan keterangan seperti ini. Selanjutnya, mengenai contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah air sebanyak 3 kilo bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis 4186, tentukan kalori yang diserap air tersebut. Nah, di sini kita sudah diketahui bahwa masanya delta T-nya sudah diketahui dan C-nya sudah diketahui. Dan yang ditanyakan adalah kalor, maka Q sama dengan MC delta T. Dengan masanya 3, C-nya 4186, dan delta T-nya 25, maka hasilnya adalah 313.950 Joule. 950 Joule. Contoh soal yang kedua adalah diketahui massa pertamanya adalah 200 gram menjadi 0,2 kilo, T1-nya 30 derajat Celcius, T2-nya seharusnya 90 derajat Celcius, M2-nya adalah 100 gram diubah menjadi 0,1 kg, dengan C-nya itu 1 kal, dan ditanyakan adalah TC-nya. Maka dapat kita ketahui bahwa Q lepas sama dengan Q terima, dan dengan hasil terakhir TC adalah 50 derajat Celcius. Q lepas dan Q terimanya dapat diturunkan menggunakan rumus MC delta T. Kesimpulannya adalah suhu merupakan derajat panas atau dingin yang dirasakan oleh indera. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Terdapat 4 skala suhu, yaitu tadi derajat Celcius, derajat derajat Fahrenheit, dan juga Kelvin. Kalor merupakan proses transfer energi dari suatu zat ke zat lainnya dengan diikuti perubahan suhu.
Kita masuk ke kesimpulan terakhir, di mana kalau jenis suatu benda didefinisikan sebagai jumlah kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilo suatu zat sebesar 1 Kelvin. Kapasitas kalor suatu benda adalah jumlah kalori yang diperlukan atau dilepaskan jika suhu benda tersebut dinaikkan atau diturunkan 1 Kelvin ataupun 1 derajat Celcius. Kalor laten merupakan kalor yang dibutuhkan benda untuk mengubah wujudnya persatuan massa. Dan yang terakhir adalah bunyi asas Black, di mana pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Dengan kesimpulan rumusnya seperti ini. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih.